mengapem. Yang ucapkan salam sudah semangat, tapi yang jawab masih mempem. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, mengucapkan salam itu adalah kita saling mendoakan. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas panjenengan sedaja. Kemudian selain kita didoakan selamat, kita didoakan untuk mendapatkan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita saling mendoakan mendapatkan keberkahan. Barokah itu artinya adalah menambah kebaikan. Kalau tadi kita lihat sholat maghrib banyak, sholat isya ketika berjamaah juga full, itu adalah barokahnya acara pada malam hari. Artinya acara pada malam hari ini sukses. Acara yang disebut sakban ketua panitia. Kalau acara Isra Mi'raj kita lihat besok. Kalau besok subuh jemaahnya bertambah. Tadi pagi 9, saya hitung 9, tambah 1 saja itu sudah sukses Pak Ketua. Kita lihat besok kalau jemaahnya bertambah berarti sukses. Berarti acara ini patut diulang lagi tahun depan. Dan ketuanya karena sukses. Kalau ternyata besok jamaahnya berkurang, berarti juga harus diulang lagi. Karena acara ini artinya acara ini penting ya, untuk dilaksanakan tiap tahun. Barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau nanti habis ini jenengan pulang membawa teng-teng-teng, itu namanya barokah. Jadi kata orang Madura, berkat diberkat. Kalau ada perawan kurus, ketika menikah menjadi tambah besar, itu namanya barokah. Artinya suaminya sukses membahagiakan istrinya. Saya ulangi sekali lagi, semoga yang menjawab dengan kompak, dengan semangat, dengan keras, semoga dilancarkan rezekinya, sehat selalu, hutang-hutangnya lunas. Yang paling keras itu tersangkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi mengucapkan salam itu Bapak Ibu hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang terhormat Bapak Ketua RT Blok D Gria Anugrah, yang terhormat Bapak Ketua RT Blok C Perumahan Gria Anugrah, serta yang saya hormati Ketua Panitia Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Al-Ustaz Mustami, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semuanya. Alhamdulillah,
pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Saya di sini bukan sebagai penceramah, saya bukan kiai, saya bukan kiai Bapak MC. Ya. Kiai itu awalnya adalah ketika biasanya ustadz yang mimpin di suatu acara itu ternyata gak hadir, bingung para jamaah bingung, akhirnya ketemulah satu orang kiai. Kemudian sekarang menjadi kiai seperti itu. Nah itu saya sekarang ini. Ya. Kenapa? Karena ketua panitia menyampaikan ini Ustaz, ini terlalu mepet ini untuk mencari kiai, nggak ada ini. Kemudian juga masalah biaya, tidak ada anggarannya kiainya, seperti itu, sehingga kemudian timbullah kiai. Nah, saya ini kiai seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi saya ini bukan kiai, bukan kiai, nggak usah dianggap kiai, nggak usah dianggap guru. Saya di sini cuma mau bercerita sedikit sesuai dengan pesanan ketua panitia. Pokoknya ada Ustaz. Tapi saya sebelum menyampaikan, saya mau bertanya dulu kepada ibu-ibu, mau yang lama atau yang di bawah gak kelihatan? Yang cepat? Yang lama atau yang cepat? Yang panjang atau yang pendek? Ibu bapak, saya mau tanya. Yang di bawah gak kelihatan? Yang lebar atau yang sempit? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak akan berpanjang lebar karena kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu, kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Saya cuma mau bercerita sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 1. Kapan terjadinya Isra Mi'raj itu? Yaitu pada tahun kesedihan atau Amul Hazan. Kapan bulannya, kapan tanggalnya tidak diketahui. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Kalau sekarang sudah tanggal 15 Saban, ya berarti kita terlewat. Tapi tidak apa-apa karena acara ini adalah acara yang penting untuk mengingatkan kita semua, khususnya anak-anak kita, tentang pentingnya sholat. Kemudian rutenya Isra Mi'raj, Bapak Ibu, rutenya adalah dari Mekah ke Yerusalem, Palestina. Kemudian dari Palestina menuju kemudian ke 7 lapis langit. Jadi langit itu ada 7 lapis. Dari langit ke-7 naik lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian kendaraan yang dipakai adalah buraq.
Buraq yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad adalah Buraq. Pendampingnya, yang mendampingi Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Nah, Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang disebut dengan Isra. Kemudian yang Mi'raj adalah menembus 7 lapis langit. Jadi naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha, itu disebut dengan Mi'raj. Kemudian jaraknya dari Mekah ke Yerusalem itu adalah 1240 meter. Kalau pakai pesawat itu 2 jam. Ya, sementara dulu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor. Adanya apa? Cuma kuda sama unta seperti itu. Jadi kalau ditempuh dengan unta, itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1 bulan. Pulangnya 1 bulan lagi. Sehingga ketika Nabi menyampaikan Isra Mi'raj ini, banyak yang kemudian tidak percaya. Khususnya orang-orang kafir tidak percaya. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, harapannya minta dukungan Sayyidina Abu Bakar untuk tidak percaya kepada Nabi. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau itu dari Nabi Muhammad, saya percaya. Bahkan kalau lebih dari itu, saya percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Maka setelah itu kemudian, karena Abu Bakar ini membenarkan Nabi Muhammad, dijuluki dengan As-Siddiq, seperti itu. Ini kalau diibaratkan, Bapak Ibu, kemarin saya ke Surabaya, di mobil saya itu banyak semut. Nah, semut-semut itu ikut mobil saya, kemudian pulang ke sini. Semut-semut yang ada di mobil itu kalau turun cerita ke teman-temannya, ya teman-temannya nggak percaya. Mana mungkin dari sini ke Surabaya ditempuh dengan cuma 2-3 jam seperti itu. Nah, kecuali semut-semut yang tahu, kenal ke saya, kenal lihat mobil saya, kecuali seperti itu. Nah, ini pada waktu itu orang-orang tidak melihat, kalau yang tidak kenal dengan Allah, tidak melihat Buraq langsung, ya tidak percaya. Jadi banyak kemudian orang-orang kafir mendustakan Nabi Muhammad, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila. Nah, itu mustahil seperti itu, kecuali orang-orang yang beriman. Ini adalah Masjidil Aqsa. Jenengan sudah tahu Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Palestina ini Suramadu ini ke selatan, Bapak Ibu. Selatan ke Surabaya, terus ke selatan ke timur, nyampe Juanda, jangan tanya di mana Masjidil Aqsa, seperti itu. Masjidil Aqsa merupakan salah satu masjid tertua umat Islam. Jadi bukan dibangun setelah Nabi Muhammad, tapi sebelumnya sudah ada. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa ini sudah fondasinya sejak Nabi Adam, sudah dibangun fondasinya seperti itu. Kemudian Masjidil Aqsa menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Masjidil Aqsa juga menjadi tempat suci yang disucikan oleh 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Makanya sampai sekarang sampai Israel dan Palestina tidak akur-akur. Salah satunya adalah memperebutkan ini Masjidil Aqsa ini. Thailand. Mohon maaf saya agak telat. Saya nggak mau ngajak anak-anakku sekalian untuk bernyanyi bersama. Ya. Di bulan Rajab
Ini gambar apa Bapak Ibu? Bukan. Ini. Karena dulu gak ada kamera, gak ada HP dulu. Ini cuma ilustrasi saja. Bagi orang-orang yang kemudian mendengar hadis Nabi itu mengilustrasikan buruk seperti ini. Kata Nabi, utitu bil buraqi wa huwa dabatun abiyadun. Aku didatangi Jibril bil buraqi bersama buraq. Buraq itu dabatun abiyadun, adalah hewan tunggangan yang berwarna putih. Fawqal himar tawilun, Burung. fawqal himari wa dunal baghi, Kocak kuda. lebih besar dari keledai Poni. dan lebih kecil dari biwal. Ia menaruh kukunya di ujung tempat yang ia lihat. Jadi Bapak Ibu, burung itu lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari biwal. Kemudian kecepatannya burung itu secepat pandangan mata. Kalau mata kita nyampe dari sini ke alun-alun andaikan tidak terhalang, maka ya burung sudah nyampe ke sana. Sampai dari sana lihat lagi kemana, nyampe ke sana. Saking cepatnya seperti itu. Ini rutenya Bapak Ibu. Ketika waktu itu Nabi tidur di sampingnya Ka'bah, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril bersama burung itu ke Madinah. Dari Madinah itu belum dulu namanya bukan Madinah. Kemudian dari Madinah ke Bukit Tursina, Tunisia. Dan Bukit Tunisia kemudian ke Baitul Laham atau Bethlehem sekarang. Kemudian dari Bethlehem itu ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddis. Kemudian dari Baitul Muqaddis atau dari apa itu? Dari Masjidil Aqsa itu baru kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Ada lagi tempat lain yaitu Madyan, tempatnya Nabi Musa itu Madyan, juga berhenti di situ. Dan setiap tempat itu Nabi Muhammad diminta oleh malaikat Jibril untuk sholat. Jadi Nabi Muhammad diajari sholat oleh malaikat Jibril. Nah dari ini kita dapat mendapat ikhtibar, pelajaran bagi kita bahwa kita hendaklah memperbanyak sholat untuk senantiasa mencari ridho Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sholat sunnah, kemudian kita dianjurkan juga untuk sholat sunnah ketika setiap masuk masjid. Kalau kita masuk masjid, sebelum duduk itu kita dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, pada Isra Mi'raj ini Bapak Ibu banyak gambaran-gambaran yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad. Itu gambaran yang pertama, Nabi Muhammad ketika dalam perjalanan itu dikejar-kejar oleh jin ifrit membawa obor untuk menghalangi perjalanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj itu mau dihalang-halangi oleh jin ifrit sambil membawa obor api. Nah, iktibar dari kejadian ini adalah bahwa setiap usaha kebaikan itu tidak lepas dari ujian. Jenengan mau jamaah ke mushola itu pasti ada ujiannya. Mau melakukan apa saja, kebaikan apa saja pasti diuji seperti itu. Tidak lepas daripada ujian. Iblis dan setan itu adalah musuh utama manusia. Bentuknya bukan seperti hantu, seperti jin menampakkan diri, Bapak Ibu, bukan. Pokoknya semua yang menghalangi kita untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah setan. Ya. Siapa saja yang mengajak kepada kemaksiatan itu adalah setan. Bentuknya bisa manusia, bisa anak, bisa istri, bisa tetangga, bisa teman, bisa harta, pokoknya yang menghalangi kita untuk
ibadah kepada Allah atau yang mengajak kita kepada kemaksiatan itu adalah setan. Jadi setan itu sifatnya seperti itu. Kemudian kita dilarang berdamping atau mengamalkan ilmu hitam. Apa ilmu hitam itu? Bisa santet, bisa tenung, bisa sihir. Pokoknya semuanya yang niatnya tidak baik itu adalah ilmu hitam. Baik itu bacanya zikir, walaupun bacanya zikir, bacanya hisib. Tapi kalau niatnya tidak baik itu adalah ilmu hitam. Saya ingat dulu waktu saya mondok pertama kali, dapat 1 minggu, 1 kamar itu sakit semua, termasuk saya. Jadi Quran itu gantian. Ternyata apa? Oleh teman-teman kamar atas dibacakan hisib nasor. Bacaan hisib nasor itu doa-doa seperti itu, ya, doa-doa. Tapi niatnya tidak baik. Itu apa, mencelakakan teman-teman yang lain begitu. Sehingga yang datang yang membantu jin walaupun bacaannya kita baik seperti itu. Yang kedua, gambaran yang kedua adalah petani bercocok tanam. Setelah nanam langsung panen, nanam lagi langsung panen, nanam lagi langsung panen. Ini adalah ikhtibar buat kita, yaitu pahala yang berlipat ganda bagi orang yang berjihad dan bersedekah. Kemudian setiap amal akan diberi balasan yang setimpal. Jangan khawatir, ada yang mencatat. Kalau kita berbuat baik, ada yang mencatat di kanan kita, yaitu malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Raqib, dicatat. Yang di kiri kita, kalau kita berbuat jelek, dicatat oleh malaikat Atid. Dan catatan-catatan itu disetorkan malam ini, seperti itu. Ya, setiap tahun 1 kali disetorkan catatan kita. Makanya kita pada malam ini memperbanyak ibadah, memperbanyak amal kebaikan, termasuk acara hari ini, malam ini, seperti itu. Nanti buku catatan itu, Bapak Ibu, rapor kita itu akan diberikan ke kita nanti di akhirat. Kalau kita banyak melakukan amal-amal ibadah yang soleh, kita akan menerima dengan tangan kanan. Tapi kalau di dalam catatan itu banyak keburukannya, kita akan menerima dengan tangan kiri. Semoga kita semua nanti mendapatkan buku-buku kita, rapor kita dengan tangan kanan tadi. Kemudian carilah rezeki yang halal, karena yang halal itu mudah, yang halal itu, jalan yang halal itu banyak. Jangan dibalik, jangan dibalik. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Jangan seperti itu, ya. Kalau mau bekerja kita goyang-goyang kaki saja dapat uang, duduk-duduk goyang-goyang kaki dapat uang. Siapa itu? Penjahit. Nah, atau tiduran goyang-goyang jempol kita bisa dapat uang. Apa itu? Gak usah ngapa-ngapain, cuma tiduran goyang-goyang jempol. Ngapain? Hah? Bukan berzikir, main HP, jualan online. Bisa dengan dropship itu sistemnya kerjasama dengan penjual. Nah, kita memasarkan barangnya. Kemudian ketika ada orang beli, orang yang jual itu yang ngirim. Jadi kita nggak ngapa-ngapain, bisa. Dan masih banyak lagi cara kita mendapatkan uang yang halal. Yang ketiga, bawangi bubur tukang sikat, tukang sisir rambut anak Fir'aun. Siapa? Yaitu Dewi Masitoh dan anaknya. Yang waktu itu Dewi Masitoh ini ketika menyisir anaknya Fir'aun, kemudian sisirnya jatuh, kemudian Masitoh ini mengeluarkan kata-kata zikir, ya. Sehingga kemudian anaknya Fir'aun ini bertanya kepada Masitoh, apakah ada Tuhan selain ayahku, seperti itu. Sehingga kemudian kejadian itu dilaporkan kepada Fir'aun. Masitoh disidang oleh Fir'aun,
sampai kemudian Mas Sito ini suruh apa itu mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, sampai kemudian anaknya Fir'aun dimasak hidup anaknya siapa? Anaknya Dewi Mas Sito ini, Dewi Mas Sito tetap kuat imannya seperti itu. Sehingga kemudian ditampakkan ketika Isra Mi'raj itu kuburnya Dewi Masito dan anaknya itu harum. Kemudian gambaran yang keempat, manusia memecahkan kepalanya dengan batu. Kepalanya dipecahkan dengan batu, dipecahkan sendiri. Siapa itu ya Jibril? Dijawab oleh Jibril, itu adalah umatmu Muhammad yang malas mengerjakan sholat. Orang-orang yang malas mengerjakan sholat 5 waktu nanti akan memecahkan kepalanya dengan batu seperti itu. Kira-kira sakit apa enggak? Kalau nggak percaya nggak usah sampai pecah, cukup ambil paping sampai luka saja ya. Kalau nggak percaya. Oleh karena itu, mari kita tetap memelihara sholat walau dalam apapun keadaan. Karena mudurnya sholat itu cuma 2. Mudurnya sholat cuma 2. Apa itu? Lupa dan tidur. Kita tidak disiksa karena tidak sholat kalau lupa dan tidur. Karena hakikatnya yang membuat kita lupa itu adalah Allah. Tapi bukan pura-pura lupa, bukan. Kalau kita benar-benar tidur, dimaafkan, diampuni seperti itu. Kalau sakit, tetap harus sholat. Gak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Gak bisa duduk, tidur miring. Tidak bisa tidur miring, tidur terlentang. Tidak bisa tidur terlentang, isyarat dengan mata. Isyarat dengan mata tidak bisa, padahal masih hidup. Tetap sholat di dalam hatinya. Sholat dalam hati gak bisa, ya disolati. Tapi sudah mati. Buat apa begini? Emang aku emang orang ganteng tak sholat. Emang aku emang orang ganteng tak sholat. Nabi Yusuf sampai tetap tak sholat. Nabi perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau hidup kita ingin bahagia, ingin beruntung, ingin mulia, maka perbaiki sholat kita. Coba kita lihat lagi, lihat orang-orang yang sholatnya benar, sholatnya benar di awal waktu, rajin berjemaah. Coba lihat hidupnya. Kalau saya sendiri melihat orang-orang yang seperti itu, ada teman-teman saya waktu rapat keluar, ketika ada langsung keluar, langsung berjamaah seperti itu. Ada temannya istri juga, ketika kuliah waktu ada langsung keluar, ditinggal tahu saja. Dilihat kehidupannya enak, kaya. Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, maka perbaiki sholat. Gambaran kelima,
manusia makan duri dari bara api. Pernah ditanyakan kepada malaikat Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril bahwa itu adalah balasan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bapak Ibu, zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah mengeluarkan beras itu ya, makanan pokok. Zakat mal bagi orang yang jualan emas, kemudian yang bertani, apalagi sapi, kambing, itu kalau mencapai nisab maka harus mengeluarkan zakat. Kalau tidak dikeluarkan zakatnya maka itu hakikatnya ada harta orang lain yang kita makan. Karena itu ada haknya fakir miskin itu, ada haknya yang 8 golongan itu. Zakat wajib bila cukup syarat-syaratnya. Kemudian manusia makan daging busuk. Manusia makan daging busuk di dalam neraka, dilihat oleh Nabi Muhammad. Setelah ditanyakan kepada malaikat Jibril, dijawab oleh malaikat Jibril bahwa itu adalah orang-orang yang suka berzina di dunia. Ya. Jadi mereka memakan daging busuk. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu melihat penduduk neraka itu semuanya mengeluh. Kenapa? Karena mencium bau yang sangat busuk, yang sangat basi, mengganggu seluruh penduduk neraka. Setelah ditanyakan kepada malaikat Jibril, ternyata bau itu keluar dari kemaluan wanita yang suka berzina di dunia. Keluar darah dan nanah, baunya sangat mengganggu seluruh penduduk neraka. Dan darah dan nanah itu dibuat minuman keras di dunia. Seperti itu. Zina, homoseks dan lesbian bisa menyebabkan penyakit ini. Penyakit apa? AIDS, pilih dan lain sebagainya. Manusia berenang dalam lautan darah dan dibaling dengan batu. Lempar batu, mereka adalah balasan perbuatan riba. Termasuk juga pemberi, penerima, pencatat dan juga saksinya. Kemudian dari kejadian ini sebaiknya kita saling tolong-tolong. Kalau punya uang meminjamkan kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, nggak usah berbunga seperti itu. Nah, kita saling tolong menolong. Kemudian gambaran ke-8, kayu berduri mengait orang jalan, yaitu balasan orang yang suka mengganggu orang lain. Islam menuntut kepada kedamaian. Islam melarang membuang masa, membuang waktu dengan sia-sia. Kemudian gambaran ke-9, tidak mampu memikul. Tadi orang itu dilihat oleh Nabi tidak mampu memikul, tapi bebannya selalu ditambah. Padahal tidak mampu, harusnya kan dikurangi, tapi selalu ditambah. Padahal sudah tidak kuat. Nah, itu akibatnya adalah, pelajarannya adalah balasan tidak amanah. Bila tamat puasa tapi tidak berupaya menjalankan dengan sempurna. Ya. Calon DPR, calon bupati, sampai nyogok, sampai bayar, tapi kemudian setelah jadi tidak melaksanakan amanah. Ini balasannya. Kemudian menggunting lidah menggunakan gunting api neraka dan bergantung semula. Lidahnya digunting dengan api neraka, putus lagi, digunting lagi, seperti itu. Putus lagi, digunting lagi dengan api neraka. Ini adalah cakap tetapi tidak amal. Ini para ustadz, para guru menyampaikan ilmu, tetapi kemudian ustadznya tidak melaksanakan, seperti itu. Berkata benar walaupun pahit, berdusta adalah ciri-ciri orang munafik. Mencakar muka dan dada dengan kuku tembaga, balasan keempat. Lembu besar keluar dari lubang sempit dan mau masuk lagi. Sikap angkuh dan sombong. Jadi
ibaratkan lembu besar keluar dari lubang sempit, kemudian mau masuk maksa masuk lagi. Ini adalah ibaratnya orang sombong. Ada kecuali sombong yang diharuskan. Apa sombong yang diharuskan itu? Ada sombong yang diharuskan, yaitu tentara perang ketika mau melawan orang kafir itu harus sombong. Tujuannya apa? Untuk supaya orang kafir menjadi piun, seperti itu, menjadi tidak berani. Ada lagi sombong yang diharuskan adalah ketika ada teman kita, saudara kita, tetangga kita sombong, nah kita harus sombong di atasnya sebagai pelajaran bagi orang itu, seperti itu. Karena yang pantas sombong itu adalah hanya Allah. Kita ganteng itu oleh Allah, kita kaya itu karena Allah, bukan karena perbuatan kita. Siapa itu yang sombong yang kaya itu? Korun itu merasa bahwa hartanya itu karena usahanya, karena jeripayahnya sampai kemudian menjadi kaya raya, sehingga kemudian diazab oleh Allah, ditenggelamkan bersama hartanya. Sampai sekarang kalau kita menemukan harta di dalam tanah dikatakan harta karun, nah, padahal belum tentu, apalagi di sini ya. Kemudian mendengar panggilan sebelah kanan, yaitu orang Yahudi, dan sebelah kiri orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani ini Bapak Ibu akan selalu memusuhi umat Islam, senantiasa berusaha menghancurkan umat Islam. Sampai sekarang Israel dan Palestina tidak berhenti berperang, seperti itu. Panggilan wanita cantik yang penuh perhiasan di tubuhnya, kemewahan dunia yang melalaikan, wanita yang lemah akidah mudah dibalatkan, wanita muslimah wajib menjaga muruah diri, Bapak Ibu. Aduh eman omku sama istri. Saya boleh senang lagi.
palang ongku palang korek natin tak nutup aurat. Siapa yang palang? Ya orang natin itu. Dan kita ini juga yang palang kan. Tidak dilihat emang dilihat haram mungkin. Palang ongku palang korek miskin tidak sholat. Salah miskin di dunia, sarah di dunia, apa itu hidupnya tidak enak, apalagi nanti di akhirat kalau sampai gak sholat. Ya, akhirat itu selama-lamanya Bapak Ibu, selama-lamanya kita di dunia ini cuma mampir sebentar, nanti di akhirat selama-lamanya gak balik lagi. Ada orang meninggal dari kubur balik lagi, nanti itu akan mati lagi dan selama-lamanya di akhirat. Yang selamat ya masuk surga, yang tidak selamat masuk neraka selama-lamanya di neraka kalau orang kafir seperti itu. Perbaiki sholatmu maka Allah akan memudahkan hajatmu. Kalau punya hajat perbaiki sholat, minta di dalam sholat, minta di sujud terakhir. Kalau bisa juga ada sholat hajat ya, ada sholat tahajud kurma waktu malam hari, maka Allah akan memudahkan hajatmu. Ingin sukses tapi nggak sholat, ingin kaya tapi nggak sholat, perbaiki sholatmu, Allah akan sempurnakan hidupmu. Gambaran 15 adalah orang tua menghalang di tengah jalan. Iblis tidak cuma menggoda manusia, tidak akan bosan-bosan iblis menggoda manusia, termasuk semuanya, termasuk saya ya. Kadang ya semangat ibadah, kadang kendor seperti itu ketika sudah terkalahkan oleh godaan iblis. Ikhlas dan istiqomah adalah itu caranya menyingkirkan godaan-godaan setan itu. Ini peristiwa Mi'raj Bapak Ibu, ketika di langit satu bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan langit kedua bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, langit keempat bertemu Nabi Idris, langit kelima bertemu Nabi Harun, yang langit keenam bertemu Nabi Musa, kemudian yang langit ketujuh Nabi ketika Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ketika bertemu itu Nabi Muhammad didoakan oleh para nabi itu. Ketika Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad melihat rupa malaikat Jibril yang sebenarnya. Jadi malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, ada sayapnya malaikat Jibril itu. Dibawa kemudian Nabi Muhammad juga dibawa melihat surga dan neraka. Kemudian naik ke mustawa, mendengar kolam menulis di Lauh Mahfuz. Naik hingga ke arsy dan bermunajat kepada Allah. Kemudian apa yang didapat oleh Nabi Muhammad? Oleh-olehnya apa ketika Isra Mi'raj itu? Anak-anak yang bisa menjawab dapat hadiah. Oleh-olehnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj apa? Maju ke depan sini yang mau hadiah. Oleh-olehnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Anak-anak maju ke sini, maju. Siapa yang bisa menjawab? Oleh kalau jalan-jalan kan apa? Oleh-oleh. Nabi Muhammad ini jalan dari Masjidil Aqsa, memandangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Oleh-olehnya kira-kira apa? Siapa yang menjawab dapat hadiah ini? Kurma. Nih. Ya, siapa? Kurma. Siapa yang bisa menjawab dapat hadiah? Ya, Dani. Di sini ada pertanyaan lagi, kan? Kemudian, jadi Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat sebanyak 50 waktu, Bapak Ibu. 50 waktu.
Kemudian Nabi Muhammad turun setelah nyampe di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian menasehati Nabi Muhammad untuk balik lagi. Karena Nabi Musa yakin bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu seperti itu. Jadi Nabi Muhammad diminta untuk balik lagi kepada Allah untuk nawar. Sehingga kemudian dari 50 waktu itu kemudian menjadi 5 waktu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau 50 waktu kita bekerja, ya kalau pekerjaannya bersih, kalau mencangkul lagi got tukang seumpamanya ya, kalau lagi kotor-kotor setengah jam sholat, setengah jam lagi adzan, setengah jam lagi adzan, ya kan repot ya. Maka itu sudah dikonting, sudah kita dikasih keringanan cuma 5 waktu oleh Allah seperti itu. Orang-orang kafir tidak percaya, dan ada juga yang orang Islam yang murtad. Orang-orang Islam yang orang-orang munafik itu kemudian murtad, keluar dari Islam, tidak percaya dengan Isra Mi'raj ini. Nabi Muhammad dianggap gila, Nabi Muhammad dianggap pembohong seperti itu. Karena mereka keimanannya tidak kuat. Ya, kemudian hanya Abu Bakar yang membenarkan, sehingga Abu Bakar ini dijuluki dengan As-Siddiq. Pengadaan Isra Mi'raj. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah panjenengan sedaya dan anak-anakku sekalian, apakah sudah sholat 5 waktu? Apakah sudah sholat 5 waktu? Ada subuh berapa rakaat? Zuhur, asar berapa rakaat? Maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Dilaksanakan atau belum? Kalau belum siap-siap latihan, nanti ambil paping, ya pukul kepalanya, nggak usah sampai hancur, sampai luka saja ya, latihan. Apa tadi sisanya kalau meninggalkan sholat, memukul kepala dengan batu sampai hancur, bukan luka, sampai hancur, utuh lagi, ambil batu lagi, pukul lagi, hancur, utuh lagi, sampai nggak ada berhentinya, nggak mati. Kepala hancur itu tidak mati, Bapak Ibu, nggak ada mati lagi di akhirat. Diceritakan bahwa umatnya Nabi Muhammad yang terakhir diangkat dari neraka, dimasukkan ke surga itu sudah jadi arang, tapi kemudian berzikir, arang itu bergerak-gerak. Kemudian Nabi Muhammad mendulukan sumbannya, mengangkat arang itu, ternyata itu adalah umatnya Nabi Muhammad yang terakhir diangkat dari neraka, dimasukkan ke surga. Tidak ada mati di akhirat. Kemudian bagi yang sudah sholat, yakinkah sholat kita sah? Bapak Ibu yang sudah sholat, yakin enggak sholat kita sah? Sah. Bagaimana supaya sholat kita sah? Baca syahadat, Berwudu. baca Apa lagi? anunya tuh. Sholat kita sah kalau syarat dan rukunnya terpenuhi. Kita harus belajar betul antara syarat dan rukun sholat, harus tahu betul ya, supaya sholat kita sah. Karena kalau tidak sah pasti tidak diterima oleh Allah. Tidak sah ya. Kalau sudah sah, syarat dan rukun diterima, syarat dan rukun terpenuhi, sholat kita sudah sah, apakah pasti diterima? Apakah yakin sholat kita diterima oleh Allah? Belum tentu. Sudah sah, belum tentu diterima. Karena syaratnya Bapak Ibu untuk diterima itu, syaratnya yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, mengikuti Nabi, seperti itu. Mengikuti Nabi. Syaratnya yang pertama ikhlas. Ikhlas itu semata-mata murni niatnya karena Allah, bukan karena yang lain.
Bukan karena dipanggil ustaz kemudian rajin sholat, bukan. Kalau karena itu, karena dunia, karena kemudian tetangga, karena teman, itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Tentunya kita harus mengenal Allah. Yang kedua, ittiba, mengikuti Nabi. Karena saking semangatnya sholat maghrib 6 rakaat sabda, itu namanya tidak mengikuti Nabi. Ada tetangga saya, Bapak Ibu, tetangga saya itu sholatnya dalam hati, sholatnya di dalam hati. Jadi tidak sholat seperti kita. Ya, yang penting niat di dalam hati seperti itu. Tetangga saya di mana, di Konang, di desa dulu ada, dan jamaahnya banyak itu, disebut kiai. Ya, banyak tamunya dan orangnya. Kita masih di pagernya, di luar pagar itu orang itu sudah tahu maksud kita. Kita mau apa itu sudah tahu, sehingga kemudian pengikutnya banyak. Itu Islam sejati, Islam kejawen. Jadi gak sholat seperti kita. Jadi sholatnya hatinya saja, rohnya saja katanya seperti itu. Itu tidak benar. Kenapa? Karena kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholatnya Nabi bagaimana? Tidak cukup ruhnya saja, tidak cukup hatinya saja, tapi anggota badannya Nabi sholat. Ya, anggota badannya Nabi sholat sampai ketika waktu itu Nabi sholat tahajud. Nabi itu ketika sholat malam itu mewajibkan sholat malam untuk dirinya sampai kakinya bengkak. Lalu bagaimana diterima sholat itu? Ditambah lagi. Kalau amal ibadah lain cukup 2 itu, ikhlas dan ittiba. Tapi kalau sholat ditambah lagi dengan khusyuk. Nah, kalau sholat ditambah lagi dengan khusyuk. Nah, bagaimana supaya khusyuk? Tadi ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab dapat hadiah. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian Isra Mi'raj, ngacung ke depan pakai mic dapat hadiah. Ya. Isra itu apa, Mi'raj itu apa? Maju ke depan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Dari langit ke-7 ke lagi. Siapa yang bisa menjawab tahun apa, bukan tahun berapa tapi tahun apa pelaksanaan terjadinya Isra Mi'raj? Tahun apa? Jawab anak-anak. Ini apa ini? Tahu apa? Hah? Ah, Musni, ya. Saya nggak kasih tahu. Dikasih tahu rumahnya. Kita lanjut. Saya kira cukup itu sampai di sini. Kalau apa yang saya sampaikan itu benar, itu datangnya dari Allah. Kalau apa yang saya sampaikan itu salah, itu karena kesalahan saya. Buah duku, buah keronggong, buah mangga, buah durian. Itu nama-nama buah-buah
وجعلنا قياما خائفين وركوعنا ركوعا متضرعين وسجودنا سجودا متضرعين فأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ضريع يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرام وبطاعتك المناصر وبفضلك عن سواك اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا عاجلا بغير عاجل ولا شقوة في كل النواحي رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Sebelum saya akhiri, baru ingat ini ada bacaan doa Bapak Ibu yang apabila dibaca anak-anak kita akan sholat tanpa harus disuruh seperti itu. Ketika kita membaca banyak doa ini, insya Allah anak-anak kita akan rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Perbanyak doa itu. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tadi karena